Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda berjumpa lagi bersama saya, Timo Ardante, di kesempatan kali ini, tentu di program Parenting with Heart, yang selalu hadir menemani Anda, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati, yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya ada seperti apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas nih Heartliner suatu topik yang ini penting banget ya. Selama ini kita sering banget membahas tentang pertumbuhan atau pola asuh bagi anak gitu ya. Anak dan anak. Ini jarang nih kita membahas kepada diri kita sendiri nih sebagai orang tua. Ternyata orang tua juga perlu nih Heartliner ya, perlu yang melakukan namanya self care. Self care itu apa sih? Apakah sama dengan, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya me time, apakah sama atau mungkin berbeda? Nanti kita akan bertanya ya. Yang pasti dengan topik pentingkah orang tua melakukan self care ini, bersama narasumber kita ada Ibu Kris Hervina Ranildiawati, Master Psikolog, tim dari Parenting Yayasan Busur Emas. Dan saat ini sudah terhubung nih Heartliner, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Kris. Ya, halo Ibu Kris. Halo Mas Timo, apa kabar? Sehat. Semoga juga pendengar juga sehat semua ya. Amin. Apalagi hari ini kita sebagai orang tua nih akan melakukan self care. Semoga materi ini benar-benar untuk juga ini ya, merawat diri kita ya untuk lebih baik ya. Seberapa penting nih? Ini sebenarnya aku baru pertama kali dengar sih istilah self care. Oh gitu. Nah, kalau apa sih self care itu? Jadi kalau diterjemahin bebas kan merawat diri ya sebenarnya, self care, care terhadap diri kita gitu ya. Jadi peduli dengan diri kita. Nah karena mungkin juga sebenarnya sering loh gitu ya di masa pandemi ini sering diingatkan untuk yuk self care gitu ya, ngingetin diri sendiri supaya care terhadap diri, imunnya biar meningkat gitu. Cuman biasanya disebutkan langsung aktivitasnya tanpa tahu sebenarnya sampai sejauh mana. Apakah ini jangan-jangan nanti malah memanjakan diri, atau ini biasanya nanti egois gitu ya. Para orang tua kan berpikir gitu ya, gitu ya. Kalau misalnya nanti anak-anak saya malah jadi terlantar atau gimana, nanti kok kayaknya saya egois banget. Wait, makanya mesti tahu dulu gitu ya. Self care itu apa? Karena yang namanya merawat, peduli terhadap diri sendiri itu kan wajib ya. Jadi yang mengasihi diri sendiri itu kan juga perintahnya Tuhan juga loh gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang konon gitu ya, orang-orang beberapa kok kayaknya self indulgent atau yang terlalu memuaskan diri atau egois. No, ini justru penting untuk bisa dilakukan. Ini pemahamannya dulu ya gitu. Yang namanya merawat itu kan kayak mandi aja. Itu kan wajar dong ya dilakukan. Ya, mau punya anak nggak punya anak harus. Ya harus ya, itu pun sama. Self care juga sama, harus juga gitu. Karena ini suatu kebutuhan loh. Jadi kalau misalnya saat ini sudah banyak nih waktunya habis gitu ya buat anak-anaknya, bener nggak Mas Timo dengan 2 anak yang lucu-lucu itu gitu ya, kerja gitu ya, ngurusin anak ngurusin istri enggak ya? Semuanya sampai akhirnya lupa ngurus diri sendiri, mungkin seperti itu ya. Iya betul sekali, dan ini juga berlaku baik untuk ayah maupun bunda gitu ya, bukan hanya salah satu, dua-duanya gitu ya butuh gitu. Dan pada dasarnya semua orang butuh untuk melakukan self care ini gitu ya, atau peduli terhadap diri sendiri gitu. Jadi kalau ditanya penting ya sangat penting karena semua orang butuh itu, apalagi para orang tua yang sudah banyak istilahnya bekerja keras merawat anak-anaknya. Jadi kalau mungkin diibaratkan self care ini tuh pertolongan pertama untuk diri untuk menolong anak-anak. Pertolongan pertama untuk menolong anak-anak adalah merawat diri gitu. Jadi kalau dibolak-balik seperti itu. Ibaratnya kalau kita di pesawat kan juga ya. Iya. Diminta untuk pakai oksigen kan bukan anaknya dulu, tapi untuk kitanya dulu, orang dewasanya dulu baru bisa nolong. Ini pun juga sama gitu. Jadi kalau merasa aduh waktunya udah habis gitu ya, masa sih masih bisa gitu ya buat rawat diri, udah nggak kepikir deh gitu ya, yang mama-mama aduh nggak peduli lagi deh dandanan, udah cukup pakai daster aja kayaknya gitu ya, udah nggak sempet lagi gitu ya break sama teman-teman atau hangout apalagi gitu ya, udah sibuk gitu ya, apalagi anak-anak lagi belajar online gitu ya, udah tambah stressful banget.
Jadi ketika misalnya pembicaraan kita adalah sedang merawat diri, mau lagi pandemi, mau lagi anaknya sekolah online, mau lagi apapun, kan tetap butuh ya. Ibaratnya kalau sakit secara fisik, ya mau nggak mau kan harus dirawat. Nah ini daripada sakit beneran, mendingan merawat untuk mencegah gitu. Merawat yang seperti apa gitu ya harus dilakukan, self care seperti apa, tentu banyak sekali nih harus dilakukan. Meskipun kadang-kadang kita sebagai orang tua ya itu udahlah, saya udah ibaratnya yang penting anak bahagialah, untuk apa saya membahagiakan diri sendiri, yang penting anak bahagia, pasangan bahagia, ya udah. Bagi saya toh dulu waktu masih kecil udah pernah ngerasain, ya udahlah sekarang nggak usah lah gitu. Nah itu tuh gitu ya, apakah pernyataan itu benar gitu ya, nanti kita buktikan ya bahwa tadi ya pernyataannya Mas Imo benar banget. Itu yang sering terjadi loh, kadang-kadang kita sebagai orang tua berpikir ya udahlah gitulah, dulu kita udah pernah ngerasain, sekarang udahlah untuk anak aja gitu. Demi ya semuanya pokoknya untuk anak gitu ya. Tapi benar nggak gitu ya, ya udah pokoknya semuanya untuk anak karena saya udah pernah. Untuk kebahagiaan anak gitu ya. Demi kebahagiaan anak, tetapi kemudian sebenarnya kebahagiaan anak itu juga transfer dari apa yang terjadi saat ini, kondisi orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya kira-kira ini ya, silahkan boleh diterjemahkan sendiri di keluarganya masing-masing gitu ya. Keluarganya, papa mamanya tidak bahagia, apakah mungkin anaknya akan menjadi bahagia juga? Harusnya sih bahagia kan kita ibaratnya kita sebagai orang tua udah rela berkorban demi anak asal bahagia gitu. Tapi yakin nggak kayak gitu? Jadi kalau papa mamanya nggak bahagia, kemungkinan anaknya nggak bahagia juga. Ya, gitu. jadi kalau misalnya kalau kita mengatasnamakan penderitaan kita untuk kebahagiaan anak, menurut saya itu pemahaman yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya orang tua bisa bahagia, karena kebahagiaan orang tua juga kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak juga kebahagiaan orang tua. Kenapa tidak dilakukan? Nah, berarti kebahagiaan yang seperti apa nih Heartliner ya? Jadi kitanya bahagia, tapi ternyata dampaknya nanti juga membuat anak bahagia juga ya? Yep. Berarti kita ingin membahagiakan diri kita sendiri gitu ya? Iya bukan gitu ya, dan beda gitu ya, itu bukan sesuatu yang egois kok gitu ya. Jadi self care ini kan kalau aspeknya bukan lagi sebuah pikiran aja, perasaan bukan, tapi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri untuk merawat diri, untuk mengusahakan supaya kita punya kesejahteraan yang lebih baik gitu ya, untuk menjaga kesehatan fisik kita, mental kita, spiritual kita, dan mungkin kalau globalnya gitu namanya subjective well-being gitu ya. Jadi ini sering didengungkan juga di masa pandemi ini, supaya kondisi kita baik gitu ya. Bagaimana orang merawat diri supaya tetap bertahan, bisa mengusahakan untuk kehidupan yang lebih sejahtera lah bahasanya gitu ya. Sejahtera ini bukan hanya soal ekonomi ya, enggak, tetapi sejahtera secara mentalnya juga gitu. Nah, sejahteraan mental nih Heartliner khususnya bagi orang tua penting banget ya. Dan seperti apa sih, bagaimana sih cara kita mensejahterakan mental kita sebagai orang tua? Tentu ada hal-hal yang harus kita ketahui nih Heartliner ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bertanya lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini ya. Baik Bu Kris, nanti kita akan kembali lagi Bu Kris ya. Oke. Tetap stay tune di Heartline FM. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita pada kesempatan hari ini adalah pentingkah orang tua melakukan self-care. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Kris Hervina Ranggil-Dewati, Master Psikologi, Psikolog, Tim Parenting dari Yayasan Busur Mas. Kalau tadi kita sudah mengetahui ini ternyata penting banget nih Heartliner ya. Self care itu ibaratnya ini merawat diri sendiri, yaitu kesejahteraan untuk diri kita sendiri nih. Dan ternyata itu tadi setelahnya kitanya bahagia, nanti ternyata dampaknya itu juga akan bahagia kepada keluarga kita ya, kepada anak-anak kita. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Ya, Ibu Kris. Apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih agar kita juga bisa merawat diri kita agar nanti dampaknya juga positif bagi keluarga kita? Ya, jadi self care ini cakupannya cukup luas gitu ya, karena ini saya ambil bahannya dalam satu buku dan nggak mungkin dalam 1 jam bisa tersampaikan semua. Jadi boleh dibaca juga, ada handout dari self care ini yang ditulis oleh penulis terkemuka juga Gibson. Jadi boleh aja googling gitu ya, baca bukunya lebih detailnya. Nah kali ini
Mungkin kalau saya ambil gitu ya 3 garis besar yang bisa dilakukan self care-nya tuh mencakup apa aja gitu ya. Care yang di care itu apa gitu, yang dipeduliin apa, yang dirawat tuh apa. Yang pertama adalah mind, yang kedua body, yang ketiga relationship. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Ternyata kita perlu care apa yang kita pikirkan. Nah, pikirkan tentang apa? Dimulai dari apa yang kita pikirkan terhadap diri sendiri. Jadi PR-nya di sini adalah merawat diri ini termasuk ketika kita mampu buat menerima diri kita. Nah, ini buat para orang tua, apa sih, ini kan udah tua ya, gitu ya, kenapa begini, gitu ya. Menerima diri ini cakupannya cukup luas, Bapak Ibu, karena ini akan berdampak pada pola asuh kita juga, berdampak pada relasi kita. Jadi, menerima diri, contoh. Menerima diri ini kalau misalnya saya tanya nih sama Mas Timo, gitu ya, Mas Timo udah tahu belum ya kira-kira kelebihan kelemahannya Mas Timo? Wah, kayaknya banyak lemahnya daripada banyak lebihnya. Nah, ini juga gitu ya, kebanyakan dari kita akan berpikir bahwa aduh, sering banget, lebih cepat banget yang namanya ngungkapin negatifnya kita, mengkritik diri kita sendiri. Dan ini yang perlu kita perhatikan, pedulikan, bahwa kita perlu belajar menerima diri bahkan ketika menjadi orang tua. Nggak akan ada orang tua yang sempurna, setuju nggak? Pernah ada juga memang sekolah untuk waktu seorang tua aja. Jadi kalau melakukan kesalahan juga it's okay. Bahwa menerima diri ini termasuk semuanya, menerima kelebihan, kelemahannya juga. Jangan cuma kekurangannya doang yang diingat gitu ya, tapi sebutin juga kelebihannya apa. Oh, misalnya Mas Timo jago main musik gitu ya, bikin lagu atau apapun gitu ya yang bikin ketawa anak-anak misalnya. Nah, jago siaran dan seterusnya. Nah, ini perlu untuk diapresiasi. Jadi bukan hanya mengkritik terus gitu ya, tetapi kita perlu juga menerima pujian juga baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika misalnya saya mengatakan, oh Mas Timo jago loh gitu ya, bawain acara gitu ya. Makasih. Oke, nah gitu ya. Terima kasih. Itu adalah sesuatu yang memang patut untuk kita terima dan kita hargain. Bukan, enggak, biasa aja. Itu kan orang Indonesia banget yang merendah di atas bukit gitu ya. Enggak saya kayak gitu. Tapi kita perlu sadar apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita lakukan juga. Kalau kita ini semakin hari menggerogotin ya, self-esteem-nya tambah turun gitu ya, harga diri kita udah dikikis, saya salah ini, aduh saya nggak bisa apa-apa, aduh ini didik anak juga susah gini. Nah terus saja tanpa kita juga tahu sebenarnya kita punya loh kelebihan itu. Coba kalau saya sebutin beberapa kata sifat, misalnya pengertian, bersahabat, perhatian gitu ya, apa gitu ya, kira-kira ada nggak sih yang di checklist gitu ya, sifat-sifat tadi gitu ya, disiplin. Nah itu kan bisa kan kita sebutkan kelebihan kita dari kata-kata sifat yang sebenarnya umum dan ditemuin lah gitu ya, baik nabung gitu ya kali ya kan gitu ya, masing-masing orang pasti punya kelebihannya dan itu patut untuk diterima. Jadi jangan nerima cuman kekurangannya doang, tapi kelebihannya harus diterima dan ini akan membantu kita realistis dalam hidup. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa kita punya kelebihan kelemahan, ketika kita mendidik anak-anak pun kita tahu ada batasannya. Kita bukan orang tua yang sempurna juga. Jadi it's okay kalau misalnya ya pas didik anaknya pas nggak tepat, ya kita akan perbaikin besoknya. Dan itu adalah proses. Gitu. Jadi ketika misalnya yang kita pikirkan selalu salah ya malah bikin kesalahan toh gitu. Jadi perlu untuk memperbaiki apa yang kita pikirkan dulu. Dimulai dengan menerima diri. Itu akan membantu supaya pikirkan lebih realistis, lebih just itu yang tidak bisa kita ubah. Aduh, andai kata saya dulu itu belum selesai, mau ngubah kan nggak bisa. Ya, jadi menerima itu adalah langkah pertama untuk membantu kita lebih realistis ketika menjadi orang tua juga. Gitu. Ya, kita harus itu bisa masih apapun kondisi kita gitu ya, kelebihan kita, kekurangan kita. Lebih baik kita fokus melihat kelebihan kita gitu. Dan bicara soal kan kita juga perlu untuk tahu bahwa ketika kita memiliki
pikirkan sesuatu yang baik yang positif, kamu ya yin gitu ya, juga gitu ya. Seburuknya orang pasti punya kebaikan gitu ya, seburuk baik-baiknya pasti punya kelemahannya juga. Jadi ketika kita punya pikiran yang negatif, kita pikirin juga sisi yang positifnya. Terlalu positif banget juga nggak bagus gitu ya, ya mikirin juga resikonya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita berpikir kondisinya biasanya yang mengganggu para adalah kecemasan anak, kecemasan terhadap kondisi masa depannya lah gitu ya, belajarnya dan seterusnya. Apa yang kita pikirin mempengaruhi kondisi emosionalnya seseorang. Benar nggak Mas Timo? Lu anaknya kalau perempuan nih gitu ya, Caca udah tambah gede, kenal pacaran, wah udah mulai panik nih gitu. Misalnya udah tambah cemas, itu belum terjadi gitu ya, mendingan saat ini aja dulu gitu ya. Kadang kan banyak ya mama-mama yang mencemaskan semua hal. Ya kita boleh memplanning, bisa membuat akhirnya hidup kita bukan di masa saat ini, tapi masa yang datang, dan kondisi well-being kita, kesejahteraan kita, mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, dimulailah care terhadap pikiran kita apa? Ya di switch gitu ya. Ada yang negatif ya ada yang positif. Terlalu positif juga jadi nggak realistis, juga nggak bagus. Ya boleh aja dipikirkan, dipertimbangkan gitu. Jadi kita perlu buat istilahnya balancing lah gitu. Nggak hanya mikirin yang nanti, tapi yang saat ini juga. Nggak mikirin yang saat ini aja, tapi juga punya planning buat masa depan. Jadi gitu. harus seimbang ya, Harlena. Yep. Ya. Dan itu juga kita, yang pertama adalah kita harus ini untuk memikirkan diri kita sendiri juga tadi ya. Menyadari kelebihan dan kekurangannya, dan juga harus balance nih. Kemudian apa lagi nih Bu? Yang berikutnya adalah kita juga perlu merawat tubuh kita. Nah, tubuh ini kan mulai dari dulu deh gitu ya. Dari yang mulai kita asup gitu ya, makanan kita dulu. Makanan ini bukan hanya asal kenyang gitu ya. Biasanya para mama-mama biar cepat aja, yang penting anaknya udah keurus ya, mamanya sambil nyemol sana gitu ya, nyemil sini aja gitu. Karena nggak sempet, yang penting anaknya dulu. Kalau misalkan punya makanan enak gitu kan, misalkan bawa makanan enak, kita tuh udahlah buat anak aja lah gitu, kita udah pernah ngerasain gitu. Ya, padahal kan kesehatan orang tua juga menentukan nanti ya buat anak-anaknya ya. Wow, ini orang tua untuk buat, sebenarnya boleh ya, kita sebagai orang tua boleh ya merasakan makanan enak juga ya. Boleh dong, wajib gitu ya. Kalau perlu habis gajian makan enak gitu ya, sekeluarga lah gitu ya. Jangan cuman anak, tapi mamanya juga, papanya juga, untuk bisa makan bergizi. Ya, saya tekankan di sini bukan hanya sekedar makan enak, kenyang doang gitu ya, tapi nggak bergizi. Karena ini kalau boleh cek gitu ya ke dokter gizi itu agak memprihatinkan gitu ya. Banyak orang kelihatannya gemuk, ternyata kurang gizi. Itu banyak. Kurus bukan berarti kurang gizi juga, enggak gitu ya. Tetapi yang namanya bergizi ini seimbang gitu ya. Semua yang dibutuhkan dalam tubuh tuh harus ada. Ada riset dan ada juga datanya, pasien tidak ada gitu ya signifikansinya gemuk sama dengan bergizi, enggak ada gitu ya. Jadi perlu untuk dicek juga gitu ya, makanannya bergizi enggak sih, ada karbohidrat, protein, itu semuanya ya, 4 sehat 5 sempurna harus ada. Makan yang sehat dan secukupnya, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Artinya banyak juga kan mungkin saat ini pada program diet gitu ya, dietnya kelebihan. Tubuh kita itu butuh tidur aja nih, orang koma katanya tuh butuh kalorinya tuh 1.200. Cuman tidur itu butuh segitu gitu ya. Kalau misalnya dietnya berlebihan, justru akan merusak organ-organ tubuh. Nah, itu kalau nggak percaya boleh tanyakan dokter gizi gitu ya, lebih detail. Jadi makan yang baik itu akan membantu kita juga kondisi kita, kondisi terutama emosi kita gitu ya, senang, sedih, marah itu mempengaruhi. Contoh, kalau Mas Timo seharian belum makan, wah, terus mobilnya keserempet, yang terjadi apa? Belum makan. Apalagi belum makan. Ya, gitu ya. Tambah lagi gitu yang berikutnya gitu ya, menjaga tubuh itu selain makanan juga istirahat cukup misalnya. Coba bayangin belum makan, enggak tidur semalaman, gitu ya. Rasanya gimana gitu ya. Tidurnya kurang gitu ya, siaran sampai malam, pagi mungkin gitu ya. Jadi terus bangun itu kan pasti kondisi fisik kita juga nggak fit.
Dan akhirnya juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan juga. Jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi penting buat care juga sama tubuh kita. Oh tahu, oh saya kurang istirahat, maka saya butuh istirahat, butuh break. Bilanglah ke partner gitu ya, kemarin nggak bisa tidur, jadi mungkin mau rest sejenak gitu ya, mau minta tolong buat jagain anak-anak, saya mau rest, mau break dulu, ya at least power nap gitu ya, biasanya butuh tidur siang misalnya cuma 15 sampai 30 menit, itu akan bantu lebih refresh gitu, dan itu lebih sehat gitu. Kalau pasangannya mengerti, Bu, tapi kan kadang-kadang ada pasangan, aduh, udahlah aku juga capek kan gitu. Nah, berarti perlu untuk dengerin siaran ini gitu ya. Jadi dua-duanya perlu ya, gitu ya, baik papa maupun mama, gitu ya, ayah, bunda, dua-duanya butuh buat jaga kesehatan fisik dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup. Tidak hanya salah satu pihak, karena kalau salah satu juga kurang tidur, kebayangkan senggol bacok gitu ya. Tuh, baru tidur 2 jam, 3 jam gitu ya, udah mesti ngurusin ini dan itu, dan akhirnya yang kena dampak siapa? Anak-anak juga kan. Nah, kebayangkan kalau papanya kurang tidur gitu ya, anaknya rewel, waduh, istrinya tambah gitu ya, sakit kepala gitu ya. Nah, jadi penting buat menjaga juga gitu ya tubuh kita untuk dalam kondisi fit dengan makanan, istirahat cukup, dan juga ayo mulai bergerak. Bergerak ini maksudnya apa? Exercise, karena sudah menunjukkan bukti bahwa olahraga gitu ya, exercise bahkan jalan kaki saja 30 menit secara teratur 3 kali dalam seminggu itu akan membantu orang-orang terhindar dari baik penyakit dan juga lebih menghasilkan hormon kesenangan gitu ya. Jadi endorfinnya lebih meningkat gitu ya. Jadi mengurangi hormon-hormon stres gitu. Jadi tetap bergerak meski di kondisi pandemi kan biasanya lebih banyak duduk nih gitu ya. Meeting dari pagi sampai pagi gitu ya. Mungkin beberapa orang jarang keluar rumah. Jadi care terhadap tubuh baik dari makanan, istirahat, tetap harus olahraga, dan termasuk sebenarnya meski di rumah ya perlu untuk merawat diri, lihat aja gitu ya bajunya udah masih cukup atau enggak, jangan-jangan atasnya doang, bawahnya udah nggak cukup gitu ya. Jadi perlu dress up juga. Ibu-ibu pergi ke salon gitu ya, istri pergi ke salon, berarti jangan diomelin ya. Iya. Iya harus gitu ya, karena memang butuh merawat diri. Gitu ya, sesekali perlu di-treat gitu ya. Kenapa? Ya istilahnya me time mungkin itu termasuk. Betul ya, tapi kan maksudnya saya karena yang namanya merawat kan sendiri gitu ya. Tadi kan kalau ngomongin makan, tidur itu bisa di rumah. Olahraga sekarang juga banyak para ibu-ibu yang suka juga cobain makeup sendiri gitu ya, itu sangat bisa dilakukan juga kan gitu ya. Mau pedicure krimbat sendiri, sekarang malah lebih takut kan kalau pandemi keluar gitu ya, malah merawat diri. Jadi dress up mau pergi ke salon juga boleh aja, bebas, tetapi yang jelas fokusnya adalah bukan menghabiskan uang ya, tapi merawat tubuh ya. Itu patut untuk digarisbawahi. Nanti kalau gini yang dengerin mama-mama terus udah dengerin gitu ya, minta duit ke salon, nanti saya yang salah gitu ya. Ya tapi ini adalah fokusnya tubuh ya. Ya, fokusnya adalah merawat tubuh. Kalau masih bisa merawat tubuh di rumah ya itu oke kan gitu. Yang penting merawat tubuh gitu. Yang penting merawat tubuhnya Heartliner ya, bukan fokusnya menghabiskan uang ya. Ya, setuju. Nanti saya dimarahin sama suami-suami gitu ya. Gitu. Merawat pikiran, kemudian juga merawat tubuh. Apalagi nih yang harus dirawat nih? Ya, yang berikutnya adalah merawat relasi gitu ya. Relasi kita dengan siapa gitu ya. Biasa kan dari relasinya kita dengan keluarga, relasinya dengan teman, kerabat, itu menjadi social support atau dukungan sosial kita yang membantu kita untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang. Sehingga kita kan perlu ya, orang butuh orang gitu ya, people need people gitu ya, butuh untuk bicara, butuh untuk jalan bersama. Ini akan membantu sebenarnya tetap bertahan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Bahkan ketika ada beberapa orang yang tipenya dia ketemu orang baru nemuin solusi kan gitu ya.
mungkin pembicaraannya ngalor ngidul gitu ya ke kanan kiri, tapi ketika bertemu orang, refresh lah gitu ya, ngobrol A, B, biasanya dapat insight. Oh, ternyata hidupku lebih baik misalnya gitu ya, salah satunya. Atau oh bisa aja ya ternyata pakai ini caranya. Nah, jadi karena orang butuh orang, maka kita perlu buat juga merawat relasi kita dengan siapapun gitu ya, dengan keluarga kita gitu ya, orang-orang yang ada di dalam rumah terutama. Ketika kita bisa merawat relasi, sebenarnya merawat diri kita. Kenapa? Kalau coba kita penuh dengan kebencian, kemarahan dengan orang lain, kebayang nggak sih hidup kita juga nggak tenang kan, well-being kita juga terganggu. Musuhnya banyak kan, kita hidup jadi sepi. Benar. Ya, jadi malah ini dong gitu ya, banyak musuhnya nggak seru juga, nggak sehat juga gitu ya kondisi mental kita juga. Demikian juga kita butuh untuk mencari sebenarnya relasi kita dengan hal yang spiritual atau beyond gitu ya. Kalau mau konteksnya misalnya manusia gitu ya, terutama di Indonesia, biasanya butuh waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan juga. Mensyukuri dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa dipikirkan gitu. Ada hal-hal yang kita masih bersyukur di pandemi ini masih diberikan sehat, itu berkat karena banyak yang udah lewat atau check out duluan kan gitu ya. Kita masih dalam kondisi yang baik, itu pun perlu untuk dijaga. Karena dengan adanya relasi kita yang baik dengan Tuhan, itu akan membantu juga supaya kita punya daya tahan yang lebih baik untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Selain itu juga kita butuh waktu juga untuk menjaga keseimbangan kita, relasi kita dengan makhluk hidup selain manusia gitu ya. Baik lingkungan sekitar itu bisa tanaman, bisa hewan. Nah, ini bisa juga gitu ya merawat entah tanaman. Itu membantu beberapa orang gitu ya di masa pandemi ini, nggak ada hiburan yang lain gitu ya, tanaman gitu ya disiramin, diajakin ngobrol gitu ya. Itu mungkin rilis juga gitu ya stresnya, nggak tahu mau ngomong sama siapa, ya udah sama tanaman gitu ya. Dan tanaman itu juga bisa bertumbuh, berkembang biak ketika dapat kata-kata positif. Ya, daripada ngeluarin kata-kata negatif gitu ya, kata-kata positifnya buat tanaman boleh juga gitu ya, kalau di rumah nggak ada ya, yang jadi diajak ngobrol. Di rumah ada pohon mangga, ya udah beri kata-kata positif ya, cepat tumbuh ya, biar buahnya banyak ya. Benar gitu. Kalau nggak berbuah diancam bahkan. Nah, itu tadi Heartliner ya. Ternyata ada 3 hal untuk kita boleh merawat pikiran kita, merawat body kita atau badan kita atau tubuh kita, dan juga merawat relationship ya, hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan, juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi nih Heartliner, terkait dengan apa sih dampaknya setelah kita melakukan perawatan semua itu, apa sih dampaknya terhadap diri kita dan juga terhadap keluarga kita. Nanti kita akan kembali lagi Bu Kris ya. Baik, Heartliner, Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Ya, Heartliner, sebelumnya saya punya informasi nih Heartliner ya. Busur Emas Foundation dan juga Camp Clinic ini present online workshop nih Heartliner ya. Untuk online workshop akan menolong anak mengatasi frustasi melalui bercerita. Ini untuk orang tua dan juga untuk para pengajar nih. Dengan akan berlangsung pada tanggal 12 Desember mendatang, jam 3 sampai jam 5 sore nih Heartliner ya. Dengan narasumber ada Ibu Ellen Patricia, MA Counseling PCC. Beliau adalah award winning coach and counselor, Chairwoman Busur Emas Foundation. Nanti juga bersama host ada Ibu Gracia Setiawati, Certified Play and Creative Art Therapist nih Heartliner ya. Dan nanti akan banyak sekali, juga akan ada giveaway-nya, ada 5 buku cerita Vera Frustasi. Dan biaya investasinya hanya Rp100.000 per pax. Ini special price for couple and groups nih Heartliner. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi ke Ibu Helen di 0812 8188 501 0812 8188 501 untuk menghubungi Ibu Helen. Sekali lagi Heartliner, acara ini akan berlangsung pada tanggal 12 Desember 2021 jam 3 sampai jam 5 sore dengan tema menolong anak mengatasi frustasi melalui bercerita. Baik, Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana nih kita bisa menolong diri kita ya. Pentingkah orang tua melakukan self-care? Kalau tadi kita sudah mengetahui ternyata penting banget dan cara-caranya pun sudah diinformasikan oleh Ibu Kris.
sekarang kita juga pengen tahu nih, setelah kita dampaknya apa sih hardliner gitu ya, ketika kita sudah mengetahui atau kita melakukan self care ini. Ya, Ibu Kris, seperti apa nih Ibu Kris? Ya, karena dampaknya, kalau ditanya dampaknya ya pasti yang dirawat apa dulu. Kalau pikirannya kita, tubuh kita, kemudian relasi kita juga gitu, berarti itu meningkatkan juga sebenarnya kesehatan fisik, mental, spiritual kita tetap terjaga. Dan itu tetap fit, well-being-nya kita pasti meningkat. Ya, jadi kondisinya kita, kesejahteraannya kita pasti akan lebih baik. Coba bayangkan kan beda ya gitu ya antara orang yang olahraga gitu ya, yang fit, makanannya sehat, tidurnya cukup gitu ya, relasinya dengan orang-orang di sekitar juga baik, itu kondisinya pasti akan lebih baik juga gitu ya, better gitu ya, lebih baik gitu ya dibandingkan orang-orang yang tidak menjaga itu atau tidak merawat itu. Dan tentu lebih produktif juga kalau kondisinya udah fit, pasti dong gitu ya, itu otomatis gitu ya, bisa bekerja dengan lebih konsentrasi gitu ya, mampu untuk lebih berkarya dan kepuasan hidupnya pun juga akan meningkat. Betul nggak? Kira-kira kalau udah jaga nih makanannya udah bagus semuanya, ya pasti kemungkinan dalam pekerjaan pun juga akan lebih baik. Termasuk ketika itu menjaga kesehatan bukan hanya fisik aja tapi kondisi mental baik, berarti sebenarnya sedang mencegah juga gangguan-gangguan mental, baik depresi gitu ya, gangguan kecemasan yang berlebihan dan yang lainnya gitu ya. Jadi itu kayak runutan gitu ya. Jadi kesehatannya mental fisik terjaga, lebih produktif dalam pekerjaan, kepuasan hidupnya meningkat dan terutama bagus sekali bisa mencegah gangguan mental juga. Dan perlu disadarin juga dampak yang lebih baik lagi adalah tubuh kita ini kan ada batasannya, umur nggak tambah muda, bener ya, akan beda ya gitu ya, 20, 30, sampai 40, bahkan sekarang 50. Ibaratnya mobil yang dipakai 5 tahun, 10 tahun, ada uji emisi loh gitu ya. Tubuh kita juga butuh check up. Ya, ibaratnya mobil diservis, nah tubuh kita juga perlu diservis. Ada break-nya, ada hari sabatnya. Kita butuh rest, kita butuh juga tenang sejenak, perlu dirawat juga karena udah dipakai kerja nih gitu ya, mati-matian 25 hari, 30 hari kerja terus, dikasih juga waktu untuk break. Buat tenang, buat berefleksi gitu ya, menikmati hidup lah gitu ya, ibaratnya bukan yang terus gitu ya disuruh jalan, terus suruh mikir, terus kita perlu refresh juga mind kita selain tadi ya gitu ya untuk menerima diri. Mind itu sembari saat ini gitu ya para pendengar sekalian mendengarkan ini juga sebenarnya sedang break gitu ya untuk mendapatkan edukasi untuk lebih baik lagi. Itu juga salah satunya juga orang break itu bukan berarti harus diem tidur, enggak. Baca buku itu juga bisa. Yang tadinya enggak sempat baca buku sekarang baca buku, ya itu mungkin masing-masing orang break-nya seperti itu. Tapi yang kerjaannya kayak saya baca buku, break-nya adalah tinggalin buku dulu gitu ya, malah nih meleng dulu. Nah, jadi kan beda-beda. Break-nya masing-masing orang kan beda. Break-nya pilot ya bukan jalan-jalan, justru malah rest di rumah gitu ya. Jadi masing-masing orang punya kebutuhan break-nya dengan caranya yang beda-beda. Tapi biasanya kalau misalkan break gitu, kayak saya sendiri lebih suka, kan kalau tadi kan disarankan agar memiliki ibaratnya self terhadap diri kita sendiri. Tapi saya tuh lebih bahagia kalau bisa menghabiskan waktu atau breaknya tuh bersama keluarga gitu. Ya itu okay kan, itu care juga kan gitu ya. Breaknya nggak mau sendiri, artinya membangun juga care untuk dalam hal relasi. Ya it's okay juga gitu ya. Masing-masing orang kan punya dapat energinya beda-beda gitu ya. Dapat energi ketika sendiri atau dapat energi ketika kumpul sama orang. Gitu. Jadi supaya punya pemahaman bahwa ada orang-orang kan jadi menyalahartikan ya, me time itu selalu sendiri. Enggak juga, bisa juga care terhadap diri itu bisa juga bersama orang-orang lain. Traktir orang bikin bahagia ya itu juga termasuk juga kan gitu ya. Jadi beda-beda caranya buat merawat diri untuk lebih bahagia, lebih nyaman gitu. Makanya saya bilang break-nya orang beda-beda. Break-nya pilot tadi bukan jalan-jalan, tapi break-nya mungkin yang biasanya di dalam ruangan butuh jalan-jalan. Iya. Kalau break-nya penyiar berarti komersial break itu. Bukan iklan. Bukan. Ya, ternyata dampaknya luar biasa nih. Ternyata dampaknya positif semua ya ketika kita melakukan diri ini ya.
Yep. Dan yang paling penting adalah ketika perilaku sehatnya orang tua tadi sudah terbentuk, punya dampak yang baik juga loh terhadap anak-anak kita. Karena juga nyontoh kan gitu ya, orang tua jadi role model. Ketika perilaku orang tuanya cukup baik gitu ya, anak-anak juga ikut. Kebayangkan kalau orang tuanya pola hidupnya cukup teratur, bangun pagi, tidurnya juga cukup gitu ya. Udah dicontohin yang bagus aja kadang anak-anaknya nggak patuh, apalagi kalau orang tuanya juga, papa juga tidur nggak jelas kapan bangunnya atau perginya gitu ya. Jadi anak-anak juga akan punya role model yang baik sehingga juga punya perilaku sehat juga gitu. Nah, baik, luar biasa nih Heartliner. Ada tipsnya nggak Bu untuk kita nih sebagai orang tua biar bisa nih untuk menyadari diri kita bahwa kita perlu banget ini untuk melakukan care atau merawat diri kita nih. Tipsnya apa? Ya, tipsnya adalah yang namanya self care tadi ya, baik pikiran, tubuh kita maupun relasi kita. Jadi kalau gitu yang bisa dilakukan adalah do what you enjoy gitu ya. Lakukan yang memang itu membuat Bapak Ibu rasa nyaman gitu ya, enjoy. Gitu. Ya, tidak perlu nyaman, dipaksa. Tapi orang lain nggak nyaman, misalkan kita nyaman gitu, tapi istri kita, anak kita nggak nyaman gimana? Wah, kadang-kadang suka ada ini batasannya enjoy ini adalah kegiatan yang disukai tapi tidak boleh juga merugikan orang lain. Misalnya, kalau Mas Timo suka main drum, tapi waktu malam-malam gitu ya, ganggu istrinya, anaknya tidur gitu ya. Ya jangan juga, boleh lakukan tetapi tidak boleh juga mengganggu kenyamanan orang lain, tidak merugikan orang lain. Ya, itu juga perlu. Jadi kegiatan yang Anda sukai ya, tapi tidak boleh juga merugikan ataupun menyakiti orang lain. Saya suka pukul-pukul gitu ya, temboknya rusak gitu ya, mending samsak aja gitu ya, boleh ya. Tapi yang ada juga nih kejadian dia suka mancing gitu ya, si suaminya ini suka mancing, istrinya nggak suka, anaknya juga pun nggak suka, tapi ini mancing aja, jadi kalau mancing pergi sendiri gitu. Mancing kerusuhan berarti itu ya. Nggak mancing gitu. Nah itu bagaimana? Padahal si anaknya pengennya nggak mau mancing gitu, nggak hobi mancing, tapi si suaminya ini hobi mancing gitu. Itu perlu untuk kesepakatan ya sebenarnya kalau memancing, karena kan mungkin ya tadi ada mungkin nggak sebenarnya ada satu kali aja kegiatan, misalnya memang sesekali kan, sesuatu yang namanya break itu bukan, kalau ibaratnya sekolah nih masih ingat nggak, break itu 15 menit 30 menit, bener ya, bukan breaknya 8 jam itu bukan break namanya. Jadi sama juga care terhadap tubuh atau servisnya mobil aja kan butuhnya sehari, bukan selamanya. Jadi itu perlu untuk dipahami juga. Melakukan sesuatu yang kita sukai juga ada batas waktunya juga. Tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan juga memang waktunya ada gitu. Jadi bukan yang terus-terusan ya gitu ya. Jadi bisa disepakatin, misalnya kali ini mancing ya sekali aja setahun gitu ya. Saya pikir itu juga nggak masalah gitu ya, tapi asal bukan yang tiap hari mancing, kan itu mancing kerusuhan kayaknya ya. Ya itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Kemudian tips berikutnya adalah mulai untuk menyediakan waktu buat cek kesehatan diri secara rutin, baik dari pikiran, mungkin tubuhnya maupun relasi. Kan perlu ya, namanya medical check up itu penting, bukan hanya buat tubuh tetapi juga kondisi pikiran kita, psikis kita, apakah mungkin terlalu banyak ya, overwhelm, biasanya kondisi orang-orang pegawai gitu ya, burnout juga ya, capek gitu ya, kerjaannya terlalu hectic gitu ya, terlalu sibuk, maka butuh juga ya buat dicek, oh mungkin udah kurang sehat gitu ya, butuh ngapain ya gitu ya. Kalau misalnya pikiran kita terlalu banyak mengkritik dibandingkan memberikan apresiasi, padahal kita sudah bekerja keras buat merawat anak-anak kita misalnya. Jadi perlu juga untuk dicek, oh saya berarti butuh nih gitu ya, memberikan apresiasi buat diri sendiri. Kalau tubuhnya memang kurang istirahat, ya berikan waktu lah buat istirahat. Kalau kurang makan makanan yang bergizi, dicek aja apakah kurang sayur, kurang buah gitu ya, ya berarti perlu dong untuk menyediakan diri gitu ya, untuk minum lah, jus lah atau apa. Kurang olahraga, kurang gerak, yuk mulai bergerak gitu ya, demi kesehatan orang tua di masa yang akan datang gitu ya, dan juga buat anak-anaknya juga kan gitu. Dan yang berikutnya adalah mulai sekali lagi tadi ya,
kita nggak bisa menerima orang lain sebelum kita menerima sepenuhnya diri kita sebenarnya. Kadang-kadang ini dianggap sepele apa sih gitu ya, karena ini akan tercermin gitu ya, mirror-nya tercermin ke anaknya. Kalau belum bisa menerima diri sendiri dan masa lalunya, kemungkinan saat ini sedang menuntut demand-nya tuh ke anaknya. Dulu saya belum bisa begini, saya salah begini, maka sekarang anaknya nggak boleh salah. Nah, itu mengerikan. Jadi mulai untuk belajar buat menerima, menghargai diri, menerima pujian juga dari orang lain, karena itu akan membantu kita juga memperlakukan anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Lalu, ya, tips berikutnya adalah membuat daftar. Ini sering didengar juga ya. Bersyukur atas ya apapun itu. Kalau bangun pagi gitu ya, siapa tahu masih punya waktu semenit 2 menit berefleksi. Bersyukur atas apa sih? Bersyukur masih bisa bernafas gitu ya, karena banyak ya bernafas kemarin butuh oksigen kan di masa pandemi, mahal loh gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Puji Tuhan masih bisa makan, bisa bernafas, bisa masih tinggal di bawah atap lah, nggak di bawah langit gitu ya, kalau nggak lagi berkemah kan gitu ya. Jadi bersyukur buat atas keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita raih juga dalam sebulan, dalam 1 minggu gitu ya. Masing-masing orang punya kebutuhannya untuk berefleksi gitu ya. Silahkan boleh ditulis, boleh juga mengucapkan gitu ya, bebas gitu ya. Dan juga mungkin penting juga kaitannya self-care itu tipsnya adalah salah satunya harus join dalam komunitas yang sehat. Saya bilang komunitas yang sehat loh ya, bukan semuanya sehat soalnya ya, karena kadang-kadang ada misalnya komunitas yang tidak sehat misal gitu ya, yang saya tahu adalah mama-mama yang suka membandingkan anaknya. Nah, itu jauhilah dari itu gitu ya. Jadi komunitas yang sehat itu yang membangun supaya kita pribadi kita menjadi lebih baik, lebih mature, lebih matang. Ya, baik mungkin ada komunitas dengan kegiatan yang olahraga aja deh gitu ya, kan sehat juga ya. Yuk sama-sama goes misalnya, sepedaan gitu ya. Komunitas yang sehat lagi apa mungkin bertumbuh bersama-sama, mengenal misalnya pendalaman gitu ya, yang beribadah gitu ya, tentang ibadah. Nah, itu kan lebih sehat gitu ya, dibandingkan ngegosipin orang ataupun membandingkan kemampuan anak satu dengan anak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ketika memang kita dalam kondisi yang lelah dan kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan, mungkin saja kita sedang lemah, maka kita butuh pertolongan. Maka tidak perlu untuk ragu meminta pertolongan. Orang yang meminta pertolongan bukan berarti lemah, justru dia kuat. Kenapa? Kuat untuk meminta pertolongan, supaya dia nanti lebih kuat. Gitu. Jadi ketika ada orang bilang bahwa aduh malu deh ngapain sih gitu ya, ask for help itu justru menunjukkan kekuatan mental seseorang, karena kan nggak semua orang loh mau minta pertolongan gitu ya, padahal udah lemah gitu ya, nggak mau minta pertolongan gitu ya, udah tambah terkapar gitu ya. Jadi meminta pertolongan sebelum benar-benar terkapar, bisa meminta pertolongan kepada orang-orang yang memang dipercaya pihak profesional, it's okay kok. Jadi orang yang namanya butuh misalnya ke psikolog, ke konselor, itu nggak harus nunggu ketika ada masalah dan atau nunggu dulu, misalnya ada orang-orang bilang schizofren dulu, enggak harus sampai depresi gitu ya, enggak gitu ya. Jadi kita butuh kok orang lain untuk mendengarkan kita, ataupun orang-orang yang sudah di-training lah di dalam bidang konseling ini gitu, Mas Timo. Wow. Terima kasih nih, ternyata Heartliner hari ini kita banyak banget tipsnya dari Ibu Kris nih ya, tentang pentingnya orang tua melakukan self-care. Ternyata penting banget ya Heartliner untuk kita bisa menerima diri kita dan juga merawat diri kita, dan ternyata dampaknya itu positif banget bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga. Nah, mungkin tanpa terasa nih Bu, karena waktu sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah self-care, merawat diri itu bukan sesuatu yang egois, tetapi itu sesuatu yang perlu untuk diusahakan. Karena self-care itu nggak terjadi dengan sendirinya gitu ya. Jadi perlu untuk diusahakan dan proses untuk belajar dimulai dari merawat apa yang kita pikirkan, kemudian tubuh kita juga perlu dijaga dan relasi kita perlu untuk dijaga demi kesehatan mental fisik kita, dan juga itu akan berdampak juga kepada anak-anak kita juga gitu. Jadi selamat merawat diri, jangan lupa break, kasih servis buat tubuh kita yang sudah bekerja keras, dan tetap positive thinking. Salam sehat semuanya.
Salam sehat. Baik, Ibu Kris, mungkin bagi Heartliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih bisa menghubungi kemana nih Bu Kris? Bisa menghubungi di 0858 680 50999 atau di email juga boleh di kriservina.lidiawati@uph.edu atau sebenarnya ada artikel di halaman salah satu IG @wechat.psy terkait self care kalau ingin lebih tahu lagi banyak. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Kris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi Psikolog yang telah hadir nih di program Parenting with Heart. Sama-sama, semoga berguna. Selamat merawat diri. Terima kasih, selamat merawat diri juga nih Heartliner ya. Berarti hari ini kita memberikan ucapan selamat merawat diri kita masing-masing nih Heartliner ya. Ternyata merawat diri itu juga penting ya Heartliner. Bukan berarti kita egois ya. Justru diri kita juga memang perlu dihargai ya. Dan ketika kita menghargai diri kita sama saja kita menghargai Tuhan tentunya. Baik, sekali lagi saya terima kasih untuk Ibu Kris. Saya Timo Ardante undur diri nih Heartliner. Jika Anda merasa terberkati dengan siaran ini bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Saya Timo Ardante, pamit, keep on growing and never give up.